sebagainya. Betul Bapak Ibu? Kita doakan rekan kita senantiasa sukses. 1, 2, 3. Sukses, sukses, sukses. Selain itu, doa pamungkas Bapak Ibu. Tadi Pak Somad di awal pertemuan menyampaikan masyarakat untuk dalam hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi Telkom tidak berhak lagi atas dana-dana yang sudah diserahkan ke CDC. Itu diserahkannya sebetulnya ke masyarakat. Cuman dari pemerintah dari keputusan peraturan Menteri nomor 3 dikelola lagi oleh perusahaan tapi di luar RKP perusahaan. Itu yang kami diaudit oleh audit independen eksternal dari EY, audit dari internasional juga tentang pengelolaan dana masyarakat yang ada di CDC. Development Center, yaitu mengelola, mengembangkan serta melakukan pembinaan terhadap UKM-UKM. Ini yang mungkin nanti bisa rekan-rekan menjelang pensiun, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk memulai usaha, mari kita bergabung di CDC. Jadi di CDC itu ada sama pinjaman seperti ke bank sebetulnya kalau lihat uangnya. Namun di CDC itu ada pembinaan bagaimana rekan-rekan asal UKM ini tidak sampai bangkrut, tidak sampai tidak laku jualannya, atau sampai tidak tahu masalah distribusi hasil produknya, termasuk juga pencarian bahan baku. Itu kita sinergikan di antara UKM-UKM kita. Kemudian ini UKM yang tergabung di Regional 5 yang mencakup 4 provinsi. Setiap tahun rata-rata tumbuh 2.000 UKM baru. Ini yang potensi luar biasa, dana yang 60 miliar. Nah, dana inilah yang 60 miliar ini kita sasar ke mitra-mitra yang betul-betul sudah ada keinginan untuk berusaha, minimal dibuktikan dengan dia sudah berusaha 1 tahun, walaupun usaha itu kecil, walaupun usaha itu belum ada izin usahanya, cukup surat keterangan dari RT dan RW. Terus bagaimana kalau saya punya uang sendiri, tidak perlu pinjam ke CDC? Ya mungkin ini yang kita. Kalau kita punya uang boleh, mungkin semua punya uang. Tapi dalam hal pembinaan, insya Allah kami di CDC siap membantu dari mulai bagaimana cara membukukan rugi laba, bagaimana cara mencari bahan baku, kita coba di CDC. Karena beberapa rekan-rekan mitra itu saya kelihatan, misalnya dia punya modal 10 juta, 1 bulan dia dapat uang 15 juta, mereka langsung membukakan bahwa 5 juta itu untung. Setelah kita hitung ternyata tidak untung, rugi. Karena tenaga kerja dia sendiri selama 1 bulan dia bekerja, tidak memperhitungkan biaya rumahnya yang dia pakai untuk usaha, tidak memperhitungkan anak-anaknya yang diminta bantuan setiap hari untuk membeli barang dan lain-lain. Sehingga kalau kita konversikan hal-hal tersebut menjadi biaya, dan memang itu harus menjadi biaya, itu rugi. Misalnya kita punya tempat usaha di rumah, untung sebulan 5 juta. Dia memakai ruangan yang cukup luas, di ruangan itu termasuk gudangnya. Nah kalau kita sewa gudang atau ruangan di rumah itu 1 bulan bisa 2 juta. Nah itu kita kurangi. Walaupun uang itu tidak keluar, namun uang itu disisihkan menjadi bagian daripada laba yang ditahan, yang kemudian hari bisa dipakai untuk mengembangkan usaha. Nah itu yang di CDC nanti kita belajar mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak sedikit 60 miliar yang dikeluarkan, namun karena ini UMKM yang dikelola belum mempunyai akses ke bank, artinya belum bisa pinjam ke bank karena tidak ada jaminan pengembaliannya. Kalau di CDC kita lihat usaha ini akan maju atau tidak. Kalau memang akan maju, kita usaha, justru ini yang harus kita kembangkan. Ini yang rata-rata kalau kita lihat di sini, ini adalah usaha-usaha UKM di Pasir Awak. Kita berusaha biasanya begini, kalau belum ada pembinaan, masing-masing usahawan, pengusaha atau wirausaha
dia berdiri sendiri dan tidak terikat oleh komunitas-komunitas lain, sehingga ketika dia akan memulai usaha dia sudah punya problem. Bagaimana dia mencari bahan baku itu problem. Bagaimana dia mengolah bahan baku itu menjadi bahan jadi problem. Setelah barang itu berhasil jadi, problem lagi untuk pemasarannya. Kemudian ada problem lagi, packaging itu yang juga problem. Ini coba kita di komunitas CDC kita coba rekan-rekan, terutama ini kami menyasar rekan-rekan yang akan pensiun minimal 1 tahun. Apalagi kalau sampai punya waktu 2, 3, 4 tahun lebih leluasa. Cuma selama kita masih punya nik aktif di Telkom, kita belum dapat fasilitas CDC. Namun pada saat kita menjelang pensiun, CDC terbuka untuk rekan-rekan belajar. Yang hobinya misalnya ternak, di CDC banyak peternak, mitra binaan peternak dari mulai ayam, bebek. Yang hobinya misalnya kerah, kita juga punya. Kita belajar di sana. Kita fasilitasi, mau datang ke UKM yang misalnya memproduksi telur asin, kita punya. Kita belajar dulu di tempat ini, dan itu tidak bayar. Kita pantau. Nah, ketika proses belajar itulah selama kita masih aktif di Telkom, mungkin hari Sabtu dan Minggu. Nah, ketika kita pensiun, kita sudah punya wawasan mengenai bisnis. Banyak rekan-rekan itu banyak banget yang bisnis ingin sekali besar tanpa belajar, kemudian uang itu hilang. Nah, ini yang kita tidak ingin harapkan, sehingga kita minimalisasi, kita mitigasi lebih awal bagaimana resiko-resiko itu tidak terjadi di rekan-rekan atau di masyarakat. Ini yang sering kita lihat di lingkungan dunia usaha itu ada resiko-resiko ketika kita memulai usaha. Yang pertama mungkin di sini ada resiko modal di sini. Insya Allah dari CDC kita solusi tidak banyak, pinjamannya antara 0 sampai 75 juta. Karena memang kita sasar mitra-mitra yang belum punya akses ke bank dan mitra-mitra yang belum menjadi besar. Sehingga ketika dia berkembang, kita tahu bahwa mereka berhasil dan mereka menjadi mitra kita setelah dia tidak bermitra secara modal, tapi dia bermitra menjadi bapak angkatnya di CDC, dan sekarang sudah banyak bapak angkat di CDC yang membina mitra-mitra plasma-plasma yang baru. Ini resiko modal kita minimalisasi. Misalnya saya tidak ke rekan-rekan sebelumnya juga dan ke yang lain sebelum angkatan ini, sebaiknya ketika kita mau usaha dan ingin berusaha, jangan pakai uang pensiun, jangan pakai uang THT, pinjam dari CDC. Karena di CDC uangnya terbatas, maksimal habis, ya cukup itu aja. Ibaratnya kalau pinjam ke CDC, ibaratnya kita nggak mengharapkan sejelek-jeleknya uang itu habis, barang tidak laku, uang di rumah habis, tidak bisa bayar juga tidak dituntut. Mau bayar pakai apa? Mau maksa pakai apa? Karena tujuan kita bukan mencari keuntungan. Kalau tidak bisa bayar, jangankan bapak-bapak, masyarakat yang tidak kita kenal pun, kalau mereka betul tidak bisa mengembalikan dengan alasan memang tidak punya kemampuan untuk membayar, kita tidak menagih, tapi membuat surat pernyataan bahwa tidak mampu membayar. Yaitu kita harapkan itu rekan-rekan pakai uang yang dari CDC, karena nanti di situ kita mulai kita bergabung dengan CDC, kita lakukan pembinaan. Ini untuk masalah resiko modal kita minimalisasi. Kemudian resiko pasar. Ada juga resiko produk dulu. Banyak orang memproduksi barang, tapi dari standar kelayakan kesehatan untuk makanan itu kurang bisa terjamin. Karena istilahnya itu kalau kita belajar sendiri lebih lama dan lebih sulit. Nah, resiko produk ini kita harapkan apabila ada rekan-rekan misalnya ingin usaha peternakan telur, kita tanamkan dulu dengan mitra-mitra kita yang bergerak di bidang peternakan, sebelumnya itu tahu lebih dulu bagaimana
bisa menghasilkan telur yang kualitas bagus. Dan biasanya produk yang kita hasilkan, kalau ada rekan kita Pak Jaka dari Malang, dia ternak sapi, kambing, dan ayam. Rekan-rekan sebelumnya nitip kambing 2, nitip sapi 1, nitip ayam, dia kelola. Dan yang nitip wajib hari Sabtu dan Minggu kesana ini berkarya setahun. Banyak rekan-rekan juga asal RT RW-nya ngasih udah kita merem. Jadi sebagai pengganti surat izin usaha gitu ya? Ya. Cuma nanti mungkin kalau merem, saya merem Bapak tidak benar dan kemudian gagal, itu banyak faktor yang 25, 50 gitu ya. Itu ternyata apa kira-kira? kita survei Pak. Oh, disukai. Kita survei. Ini yang sering terjadi sekarang, resiko eksekusi itu apa? Resiko eksekusi ketika sekarang kan modelnya e-commerce online. Ketika kita menjual barang atau membeli barang dan kita punya keputusan oke jual atau oke beli, terjamin tidak bahwa itu betul pembeli atau penjual di zaman online ini. Sehat-sehat walaupun kerjanya juga luar biasa. Karena yang kami kelola itu kan adanya biasa di pucuk-pucuk jauh. Dan itu rekan-rekan saya itu udah nggak kenal yang namanya SPPB. Dari dinas tuh 1 rupiah pun kami tidak dapat anggaran misalnya dari RKAP-nya Telkom. Jadi banyak kami bekerja berdasarkan passion. Kalau tidak suka pasti tidak betah. Periksa sana sini, dibentak sana sini. Apalagi kalau dari luar Telkom, kalau meriksa itu baru meriksa itu udah bentak lain. Mereka menganggap di Telkom sama. Itu image stereotip daripada masyarakat. Alhamdulillah di Telkom internal kontrolnya bagus, bisnis prosesnya bagus, dan diawasi juga dari eksternal. Audit eksternal juga rutin kepada kami. Kami sering minta audit daripada kami kecolongan audit dari luar. Nah, mungkin ini sedikit informasi CDC. Barangkali rekan-rekan CDC kami persilakan ada biasi yang tersebut. Itu yang presentasi garis besarnya tentang CDC. Monggo jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Sebelum nanti kami tampilkan Pak Heno, salah satu mitra kami CDC ekspensiunan tahun 2017. Baru saja Pak Heno 3 bulan. Tapi usahanya sudah bagus lumayan. Alhamdulillah. Dan saya sudah motor juga ke rumahnya. Yang belum ke kebun jeruk. Jeruknya udah makan, kebunnya belum saya tengok. Banyak yang mengenal dengan saya. Ya. Saya pensiunan di Retail Jember. Tapi sebelumnya lama di Jakarta dan di Banjarmasin. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sharing saja. Barangkali ada yang kita bicara tentang sukses. Sukses itu relatif. Baik ke family maupun ke teman-teman lama yang selama kerja kita akan bisa. Keinginan saya juga tetap semangat menjaga kesehatan dan baik jasmani maupun rohani. Jadi biar imbang. Waktu kerja kayaknya kalau yang kita kadang-kadang lupa ibadah kita lewat-lewat nggak bisa pas. Keinginan saya kalau pensiun bisa diri kita sendiri. Ini kepastian, kita pasti pensiun, kita sadari. Ya. Jadi harus sadar dari sekarang. Kemudian tidak menjadi beban ekonomi anak dan cucu. Keinginan. Ya, sebenarnya kita itu kalau udah waktunya kepastian pensiun ini yang kita inginkan. Ya. Nah, yang pasti gaji sampai 1/4-nya itu pasti. Nah, ini yang harus dibicarakan dengan pasangan kita di rumah. Baik istri suami itu pasti loh. Sehingga kalau kita terima SK tanggal 1, ya, besok itu udah berubah gaya hidup, kebutuhan. Nah, supaya tidak berubah tadi kita bilang di lapangan kita supaya eksis. Ternyata, ya, ini memerlukan, ya, ternyata itu ya. Silaturahmi sana kemari perlu biaya. Bagaimana caranya supaya ada biaya yang menutupi income? Ya. Baik, sebelumnya kami perkenalkan diri saya.
Saya nama Henus Manto, NIK 6123. Barangkali peserta di sini ada 3 orang ya, NIK 61 telah hadir semua. Ya, umur saya dan saya baru pensiun tanggal 1 Mei. Alhamdulillah di perusahaan ini saya diberi kesempatan awali kerja juru op. Jadi di Telegram dulu, namanya ada Telegram. Ya jurok ya. Dan diberi kesempatan saya ikut OS tahun 2000 dan ditempatkan di Banjarmasin dan di sana nginep di Banjarmasin 11 tahun. Saya keluarga saya ada 1 orang cucu, 3 orang putri, masih tetap 1 orang istri sampai pensiun Pak. Alhamdulillah selamat. Ya, alhamdulillah selamat, terus terang aja alhamdulillah selamat. Kebetulan saya masuk walaupun drop kerjanya di HR dan mau pensiun di HR juga. Jadi tahu permasalahannya, selamat 1 istri. Nah ini cucu saya 1 tahun 10 bulan. Ini putri-putri kami. Pertama, ini kedua ini kebetulan alhamdulillah begitu lulus diterima jadi pegawai di TA. Ini sudah bisa tinggal bulan September ini sudah. Jadi alhamdulillah sudah beban terkurangi semua biaya ketika kami ini pasti ya. Kita di sini harus bicaranya pasti tidak akan bisa terhindar ya. Ini istri saya masih tetap mulai dulu 87 nikah sampai sekarang tetap ini selamat saya. Karena kemarin dengan kurban gaji Pak betul deg-degan ini benar kanan kiri hampir aja. Apalagi saya belakangan 2 tahun belakangan 2010-2011 istri udah nyebrang biasa. Nyebrang di Surabaya di LC 2 tahun juga begitu, istri masih di Jember, saya di sana itu juga sama. Jadi alhamdulillah dapat SK. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu terutama Bapak-bapaknya ya bisa selamat sampai pensiun SK. Nah ini keluarga lengkap kami ya, sampai hari ini alhamdulillah diberkahi untuk kelengkapan keluarga. Kami tahu di HR tidak banyak lengkap seperti ini gitu kan. Ya, mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang masih lengkap, syukuri. Ini karangan, ya. Ini ridho darinya. Karena gaji begitu naik, jasprot yang luar biasa kemarin Pak, bisa menghilangkan daya ingat kita. Terus terang aja, sebagai orang laki-laki ya. Makanya saya bilang selamat, alhamdulillah. Baik untuk itu semua, untuk saya tetap eksis. Alhamdulillah saya memang sejak ditempatkan di Banjarmasin yang perlu benar-benar dipegang adalah komitmen dengan pasangan kita. Ya, ini kepastian. Saya bilang kepastian terus ya. Karena apa? Begitu ada perubahan, selalu ada komitmen. Maka sejak itu kami punya rencana ini pasti tidak di sana, maunya di mana? Saya bicara dengan istri. Di Jawa saja, di Jawa ada 3 pilihan, Jogja, Malang, Jember. Tapi punya rumah yang produktif. Dari awal saya sudah seperti itu. Pilihannya mana? Dekat kampus, dekat stasiun kereta, atau dekat terminal. Bapak Ibu ini sadari ya, kalau kita mau eksis dari awal pikiran kita dekat yang ramai-ramai dibanding kita rumah di daerah jalan yang sepi. Karena apa? Saya berpikir kalau tempat ramai itu mudah apa yang kita lakukan. Saya udah punya rencana panjang segitu karena pernah di HR mengetahui rekan-rekan yang pensiun belum punya rencana apa-apa, akhirnya pensiun juga jatuh bangun. Nah, saya nyari usaha yang resikonya paling rendah. Pertama itu, usaha apapun yang resikonya paling rendah. Ya. Dan saat kerja, jangan setelah pensiun. Besok Bapak selesai berbakti pelatihan ini, besok mulailah apa yang sudah direncanakan. Jangan ditunda. Ya.
Sejak itu saya langsung mencari lokasi yang 3 pilihan tadi. Dapatnya di Jember. Alhamdulillah, Pak Kampung sepakat. Nah, sepakat juga tentang biaya dari awal. Apa? Artinya gaji, di luar gaji itu saya ngatur. Nah, itu jadinya setiap gasprot berkeluar triwulan jadinya pasir dan bata. Itu sejak saya di Banjarmasin. Jadi kos ini ceritanya panjang. Saya bisa menempati kosan yang sama rumah ini setelah selesai 2010. Panjang. Nah, kemudian setelah saya punya pegangan satu, katanya waktu kuliah dan waktu dapat itu usaha jangan satu. Bahkan kalau kita ajaran kita orang Islam, rezeki itu dari 7 penjuru. Dari usaha 7 itu, kalau nggak bisa 7 minimal 2. Satu bisa saling backup, tapi cari usaha yang risikonya rendah dulu. Ya, saya belum bicara masalah biaya. Ya, ini masalah rencana usaha. Ya, yang tadi kita ingin eksis, ya, kita ingin punya biaya tidak dihalangi dari gaji kita dan gaji kita sadar bahwa gaji kita rendah, uang kita dapatnya rendah, maka kita harus ada uang lebih. Nah, setelah saya sudah eksis punya kos, awalnya hanya 4 kamar, harus saya mulai 2010. Ya, 2010 saya berpikir usaha yang kedua yang agak ada risiko, yaitu tanaman jeruk. Tapi yang terpenting gini Bapak Ibu, rekan-rekan, usaha apapun yang sesuai dengan feeling kita, kesenangan kita, dan yang menunjang dengan lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau belum pasti di sana ada keuntungan, jangan berani nyoba-nyoba.